Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwina Bra Ulfa dari Poltekkes Kemenkes Palembang, jurusan Gizi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat, kedudukan, sejarah, dan fungsi dari bahasa. Yang pertama yang akan dibahas yakni pengertian dan hakikat bahasa. Kemudian sejarah bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu kedudukan dan fungsi bahasa. Dan yang terakhir yakni sifat-sifat bahasa. Pengertian dari bahasa. Bahasa merupakan sistem komunikasi berupa simbol atau lambang yang dihasilkan oleh alat indera manusia. Menurut Keraf, bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Hakikat bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Kemudian, sejarah bahasa Indonesia. Sumber atau akar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu pada masa itu disebut lingua franca atau bahasa perantara untuk berbagai kegiatan yang ada di masyarakat seperti perdagangan dan kebudayaan. Bukti tertulis yang menyatakan bahwa bahasa Melayu pernah dipakai di suatu daerah yakni dengan diketahui atau ditemukannya prasasti di daerah tersebut. Nama bahasa Indonesia yaitu disarankan oleh Muhammad Tabrani pada tanggal 2 Mei 1926. Kemudian ada beberapa fungsi dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, fungsi bahasa Indonesia baku, yakni sebagai pemersatu, yakni dalam hubungan sosial antar manusia. Kemudian sebagai penanda kepribadian, seperti mengungkapkan perasaan dan jati diri. Kemudian sebagai penambah wibawa untuk menjaga komunikasi yang santun, dan sebagai kerangka acuan dengan tindak tutur yang terkontrol. Yang kedua, yakni secara umum sebagai alat komunikasi lisan maupun tulisan. Dan menurut Santoso, fungsi bahasa meliputi fungsi informasi untuk mengungkapkan perasaan. Yang kedua, sebagai alat ekspresi diri, yakni perlakuan terhadap antar anggota masyarakat. Yang ketiga, fungsi adaptasi dan integrasi sosial yang berhubungan dengan sosial. Dan yang keempat, untuk kontrol sosial, untuk mengatur tingkah laku. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan negara. Bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang telah tercantum dalam Sumpah Pemuda. Sedangkan sebagai bahasa negara merupakan bahasa primer dan baku yang seringkali digunakan pada kesempatan yang formal. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, yakni dengan dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Kemudian fungsi bahasa. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, yakni dengan dibuktikan masih digunakannya bahasa Indonesia sampai sekarang ini. Yang kedua, lambang identitas nasional, yaitu dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam bulir-bulir Sumpah Pemuda. Dan sebagai identitas nasional juga para duta besar, para menteri luar negeri, presiden, dan lain-lain wajib menggunakan bahasa Indonesia ketika berpidato untuk merefleksikan kepentingan nasional. Yang ketiga, yakni sebagai alat perhubungan. Digunakannya bahasa Indonesia dalam berbagai macam media komunikasi seperti buku, koran, dan lain-lain. Yang keempat, sebagai alat pemersatu bangsa. Indonesia memiliki banyak bahasa dan budaya, maka harus ada
bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia. Kemudian sifat-sifat bahasa. Ada 12 sifat bahasa. Yang pertama yaitu bahasa itu sebuah sistem. Yang kedua, bahasa itu berwujud lambang. Yang ketiga, bahasa itu berupa bunyi. Yang keempat, bahasa itu bersifat arbitrer. Yang kelima, bahasa itu bermakna. Yang keenam, bahasa itu bersifat konvensional. Yang ketujuh, bahasa itu bersifat unik. Yang kedelapan, bahasa itu bersifat universal. Yang sembilan, bersifat produktif. Kesepuluh, bahasa itu bersifat bervariasi. Yang kesebelas, bahasa itu bersifat dinamis. Dan yang terakhir yaitu bahasa bersifat manusiawi. Sifat-sifat dari bahasa. Yang pertama yaitu bahasa bersifat sistem, yakni bahasa terdiri dari unsur-unsur yang secara teratur tersusun menurut pola tertentu dan membentuk satu kesatuan. Yang kedua, bahasa itu berwujud lambang. Setiap lambang dari bahasa dapat melambangkan sesuatu. Dan dalam semiotika dibedakan adanya beberapa tanda, yaitu tanda atau sign, lambang atau simbol, sinyal atau signal, gejala, simptom, gerak isyarat atau gestur, kode, indeks, dan icon. Kemudian, sifat bahasa yang ketiga yaitu bahasa berupa bunyi. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, tetapi juga tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia termasuk bunyi bahasa. Yang keempat yaitu bahasa itu bersifat arbitrer. Kata arbitrer bisa diartikan sewenang-wenang atau berubah-ubah, tidak tetap, ataupun mana suka. Yang dimaksud dengan istilah itu adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Sifat bahasa yang kelima yaitu bahasa itu bermakna, yakni salah satu sifat hakiki dari bahasa adalah bahasa yang melambangkan lambang. Sebagai lambang, bahasa melambangkan suatu pengertian, suatu konsep, suatu ide, atau suatu pikiran yang ingin disampaikan dalam wujud bunyi itu tersendiri. Maka dapat dikatakan bahwa bahasa itu mempunyai makna. Dan sifat yang keenam yaitu bahasa itu bersifat unik, artinya setiap bahasa memiliki ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Yang ketujuh, bahasa itu bersifat konvensional, artinya penggunaan lambang bunyi suatu konsep tertentu berdasarkan kesepakatan antara masyarakat pemakai bahasa. Yang kedelapan, bahasa itu bersifat universal, artinya ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia. Misalnya ciri universal bahasa yang paling umum adalah bahwa bahasa itu mempunyai bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. Yang kesembilan, bahasa itu bersifat produktif, artinya meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang tidak terbatas. Yang kesepuluh, bahasa itu bervariasi. Dalam anggota masyarakat, suatu bahasa biasanya terdiri dari berbagai orang dan berbagai status sosial dan latar belakang budaya yang tidak sama. Karena perbedaan tersebut, maka bahasa yang digunakan menjadi bervariasi. Yang ke-11, yakni bahasa itu bersifat dinamis dengan adanya keterikatan dan keterkaitan bahasa dengan manusia, dan dalam kehidupannya di dalam masyarakat kegiatan manusia itu selalu berubah, maka bahasa menjadi ikut berubah. Karena adanya perubahan itu dapat berubah pemunculan kata atau istilah dan makna dari sebuah kata yang baru. Dan yang terakhir, bahasa itu bersifat manusiawi, dalam arti bahasa itu hanya dapat digunakan oleh manusia dan hanya milik manusia. Kemudian, Undang-Undang Bahasa. Sejak 9 Juli 2009, keberadaan dan penggunaan bahasa Indonesia itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.